Artinya satu penjelasan ini boleh jadi rujukan. Sama seperti halnya orang meninggal dunia meninggalkan sholat. Secara fikih meninggalkan sholat itu nggak wajib, diganti oleh ahli warisnya. Kalau meninggalkan puasa maka wajib diganti oleh ahli warisnya. Tetapi ini pernah dilakukan oleh Imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in, sehingga kita pun boleh merujuk ke sana. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah berkorban untuk umatnya juga. Sehingga kalimat umat ini kan umat Nabi Muhammad ada yang sudah meninggal, ada yang tidak. Sehingga muncullah perbedaan ustadz dalam pendapatnya, kalau nggak wasiat nggak boleh kurban yang meninggal. Yang satu lagi, nggak masalah karena Rasul saja berkorban untuk umatnya. Umat kan ada yang meninggal, ada yang tidak. Ini memang wilayah khilafiyah. Tetapi ala kulli hal, secara pastinya adalah kita kalau kurban kambing atas namanya satu orang, kalau kurban sapi atas namanya untuk 7 orang. Adapun pahalanya mau disampaikan keluarga, silakan saja. Kalau nama harus satu untuk satu kambing. Nggak boleh nama kambing sebapak ini 1, 2, 3 sampai 11 orang, nggak bisa. Harus satu orang. Adapun keluarganya, pahalanya untuk diri dan keluarganya silakan. Kalau identitasnya adalah harus satu sapi identitasnya harus 7 orang. Adapun 7 orang pahalanya untuk keluarga sini semua, ya silahkan kalau ikhlas, nggak masalah. Ini terkait dengan kurban. Moga dicek dalam kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sabi. Yang kedua, saya tadi bercerita tentang salaf dan salafiyah. Saya bercerita awal pertama kali karena saya pesantrennya adalah namanya As-Salafi, pesantren saya. Sehingga saya tabarukan dengan kiai ketika saya bikin TPA awal tahun 2000, tahun 99 ya. Tahun 2000 saya bikin tabarukan ikutin pesantren saya namanya TPA As-Salafi. Saya belum paham banget kondisi Bekasi. Begitu saya lihat luar biasa gitu kan, terminologi Salafi ini adalah dikonotasikan pada kelompok tertentu. Akhirnya kemudian saya atas saran Ustaz, antum namanya ganti dengan Salafi karena di Bekasi adalah ini dikonotasikan pada kelompok tertentu. Akhirnya saya ganti dengan nama Al-Quwah. Kemudian bagaimana cara menyikapi perbedaan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau perbedaannya ulama maka itu adalah rahmah. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama adalah rahmah. Ketika Imam Syafi'i mewajibkan zakat harus pakai makanan pokok, beras misalnya. Suatu saat kita kondisi nggak memungkinkan. Ada pendapat Imam Ahmad yang kemudian membolehkan pakai uang. Berarti kan rahmat buat kita. Buat kan kelonggaran buat kita karena ada perbedaan ulama itu. Ketika Imam Abu Hanifah dengan tegas mengatakan bahwa kurban itu wajib, akikah itu wajib. Lah saya boro-boro buat akikah, biaya lahiran saya masih ngutang. Akikah kambing berapa Bu harganya? Udah tahu belum? Boleh nanya saya. 3 juta misalnya. Buat biaya kelahiran aja belum tuntas, boro-boro akikah. Untung ada pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah. Coba andaikan hanya satu pendapat Imam Abu Hanifah. Inilah sebagai bukti bahwa ikhtilaful ulama rahmah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau yang berbeda itu kita, bukan ulama? Kakaknya ngotot, pokoknya ibu saya begitu menguburkan harus diadani. Adiknya ngotot, nggak ada itu bid'ah, nggak usah diadani. Pertanyaannya adalah, azan di kuburan hukumnya apa? Kalau sekedar sunnah nggak dilakukan juga nggak masalah daripada berantem. Ambillah yang kira-kira nggak berantem. Ambil yang bijak, mana yang wajib. Masjid misalnya, yang satu ngotot, pokoknya harus 2, 3. Ini adalah berdasarkan hadis. Riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kata Bashir, ini bagian dari sunnah.
Yang satu kata, Rasulullah kan 11. Kita kan ikutin Rasul. Buruan tembawa bulog, wah, celurit. Udahlah nggak usah, mau 3 ya silakan, mau 11 silakan, jangan sampai berantem. Kalau perbedaan di antara kita, bagaimana mengedepankan ukhuwah yang harus dikedepankan. Jangan gara-gara ngelakonin sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Yang wajib apa? Menjaga kebersamaan, menjaga persatuan. NU apa Muhammadiyah terserah. Yang penting jangan berantem. Ya Bu, begitu. Yang penting jangan berantem. Akur, bersama-sama, bergaul. Emang udah jaminan kalau NU masuk surga? Halo? Udah dijamin kalau NU masuk surga? Belum. Emang udah jaminan kalau Muhammadiyah masuk surga? Tidak, semua beristihad. Yakini dengan yakin masing-masing. Ambil titik persamaannya, pasti ketemu. Jangan perbedaannya yang besar-besarkan. Jadi bagaimana cara menyikapi perbedaan? Kalau yang berbeda ulama itu rahmat. Tapi kalau yang berbeda kita, cari titik persamaannya dan ambil yang wajibnya. Jangan sekedar ambil yang sunnah. Dahulukan wajib daripada sunnah. Begitu. Kemudian yang ketiga, dulu Nabi Ibrahim itu Bismillah itu pernah doain bapaknya. Bapaknya itu iman apa enggak? Kalau mendoain orang beriman boleh enggak? Enggak boleh. Kita salam kepada orang kafir boleh enggak? Enggak boleh. Nabi Ibrahim pernah doain bapaknya. Begitu dijelaskan oleh ulama dalam tafsirnya, ini adalah tolabul hidayah, agar mudah-mudahan dengan berkat doa ini dapat hidayah. Begitu disebut Bu Hajah Ustadzah Omom Kamaria, agar mudah-mudahan dengan berkat disebut ini Allah ijabah. Gitu. Aku udah tahu jawabannya itu. Cara pandangnya. Ya. Karena leker di sana. Ya. Ya mudah-mudahan dengan sepusannya nanti semangat belajar, pesantren lagi, belajar Quran lagi, kan begitu. Dulu Nabi Ibrahim tolabul hidayah bahasa tafsir. Yang terakhir, rumah kosong ditanami pisang. Kita kebagian pisangnya.